هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى لا على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم sama-sama بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم هو الحبيب الذي يا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin dan hadirat, para ustadz, para guru, para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RW kita, Bapak RW Rizalul Furqan dan staf-stafnya yang lain, juga Bapak Al-Ustadz Ajma'in, Al-Ustadz Haji Munir, Al-Ustadz Deden, Bapak Nur Hadianto selaku LMK, kemudian Bapak RT 1 sampai RT 15, para hadirin hadirat semua, para guru yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, tapi mudah-mudahan yang hadir di tempat ini nama-namanya udah dicatat jadi ahli sorga, amin. Nanti bisa masuk sorga bareng-bareng, amin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, ini malam menjadi malam istimewa karena di tempat ini menjadi syiar. Ini kalau kita tahu nih sekarang nih, ini penduduk langit malaikat lagi nontonin. Nih kita di sini lagi ditontonin nih sama malaikat penghuni langit. Di sini sedang merayakan, bergembira terhadap cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Yang amin insyaallah panjang umur, amin. Bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Kan ada orang sebelum Ramadan terus ada di masjid pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur ya, amin. Hadirin dan hadirat, saya gembira, senang hati di tempat seperti ini, tapi syiarnya terus hidup. Di tempat ini berapa kali atau sering kali ditunjukkan ekspresi di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nih ibu-ibu sampai gini hari nih. Ini kan kalau di rumah mungkin udah pada tidur ini. Betul? Udah pada tidur apa nonton TV?
Tidur kali ya. TV-nya nyala, matanya merem. Udah kecapean. Tapi kali ini, malam ini menjadi malam istimewa. Mata kita melek karena kita ingin merayakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini menjadi malam yang istimewa. Berharap kepada Allah malam ini akan menjadi malam istimewa ketika nanti dalam kubur kita, ketika kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Nih sekarang kita bicara tentang Isra Mi'raj. Kalau bicara tentang Isra Mi'raj banyak. Nah ini kita bicarakan, ambil cuplikan-cuplikannya aja. Yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan ada di satu tempat, beliau mencium wangi yang semerbak, wangi luar biasa. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini wangi apa ini? Harum banget wanginya. Maka diceritakan bahwasanya ini wangi daripada tulang belulang masyitoh. Rasulullah bertanya, apa itu cerita masyitoh wahai Jibril? Maka Jibril menerangkan, masyitoh adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah. Di tengah-tengah lagi nyisirin anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, dipungut dengan membaca Bismillah. Anaknya Fir'aun nanya, siapa itu Allah? Kok pakai dengan nama Allah? Siapa? Apakah dia ayahku? Kata anaknya Fir'aun. Tapi Masyitoh menjawab bahwasanya dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan semuanya. Kabar kayak begini sampai kepada Fir'aun. Masyitoh disidang, dipanggil oleh Fir'aun. Tapi bukan sekedar dipanggil, di sidangnya itu ada api yang membakar, di atasnya air yang menggolak. Ini ngeri nih yang kayak begini nih. Ini disiapin wadah ini besar itu. Kalau kata kita panci raksasa. Ditanya oleh Fir'aun, wahai Masyitoh, man rabbuki, wahai Masyitoh, siapa Tuhanmu? Masyitoh bilang, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Diambil salah satu keluarga Masyitoh, dimasukkan ke dalam air yang menggolak. Coba, kita kan gak sampai begitu mempertahankan keimanan. Alhamdulillah. Tapi Masyitoh ini resikonya besar. Hanya beliau mengatakan Tuhannya Allah sampai disiksa begitu. Ditanya lagi, ya Masyitoh, wahai Masyitoh, man rabbuki, siapa Tuhanmu? Maka Masyitoh tetap menjawab, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Diambil anaknya yang kedua, dimasukin lagi ke dalam air yang menggolak. Datang pertanyaan ketiga, ya Masyitoh, man rabbuki, wahai Masyitoh, siapa Tuhanmu? Ini Masyitoh lagi gendong anak bayi. Allah kasih anak bayi ini izin untuk bisa ngomong, ya ummah tagaddami wala tata'akhari fa inna manzilakil jannah. Wahai bundaku, terus jangan ragu, jangan mundur, sesungguhnya tempatmu adalah di sorga. Akhirnya beliau tetap istiqamah mengatakan Tuhannya adalah Allah. Dan akhirnya beliau dan anaknya dimasukkan ke dalam air yang menggolak. Selesai beliau. Tapi ceritanya terus. Ini contoh
Lihat di zaman dulu orang mau mempertahankan keimanan sampai begitu. Di sini ibu numpang tanya, ada gak orang mempertahankan keimanan sampai orang itu dibunuh? Di kita di sini enggak ah? Di Palestina tuh di zaman sekarang ada kayak begitu tuh, kezoliman, kejahatan daripada Israel. Dan di awal-awal Islam ada namanya Sumayyah, itu disiksa oleh orang kafir Quraisy karena beliau Islam, masuk Islam, disuruh keluar dari Islam. Ini Sumayyah nggak mau, suaminya juga Yasir nggak mau. Itu maaf ibu-ibu, sampai disiksa beliau ini, disodok dari bawah ke atas pakai besi, mati, meninggal. Ini beliau pertama yang mati syahid. Kita begitu gak? Kita mempertahankan Islam, iman begitu apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Makanya kalau baru dikasih Indomie aja sih, baru dikasih sembako, imannya luntur, payah. Betul? Betul? Masa iya ngejual keimanan, ngejual sorga untuk perkara dunia? Betul? Itu, Allahu Akbar. Kita nggak repot mempertahankan keimanan. Kalau mereka untuk mempertahankan keimanan, mereka sampai mengorbankan diri. Kita di sini alhamdulillah jaga keimanan kita. Jangan sampai karena dikasih sembako, dikasih kerjaan, akhirnya keluar dari Islam. Naudzubillah. Keluar dari Islam di dunia senang, di akhirat terus siksa yang abadi, terus neraka yang ada untuknya. Naudzubillah. Jadi terus dah akhirnya Rasulullah SAW berjalan. Di perjalanan sampai ke Baitul Maqdis, ketemu dengan para nabi yang jadi imam Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau ini pimpinan para nabi dan rasul. Beliau adalah imamnya para nabi dan rasul. Siapa? Siapa beliau? Nabi kita, keren banget nih kita. Allah muliakan beliau menjadi nabi kita, keren banget. Kita bicara nggak pantas. Kalau bicara kuat, umat-umat terdahulu kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi. Kita apa adanya. Tapi luar biasa umat yang paling mulia karena nabinya adalah Nabi Muhammad yang paling Alhamdulillah, Masya Allah. Terus berjalan, terus sampai beliau naik langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya beliau mau berjumpa kepada Allah. Jibril nggak bisa ikut, nggak sanggup. Kalau Jibril ikut, Jibril terbakar, padahal kan Jibril diciptakan dari cahaya, nggak sanggup. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil melanjutkan perjalanan sampailah beliau berjumpa kepada Allah. Selesai sampai beliau balik. Setelah beliau balik, biasa ada fitnah-fitnah. Ini juga ujian ini. Kita umat Islam diajarin kalau udah ajaran agama, kalau udah itu kata-kata agama, maka kita diajarkan untuk ikut aja udah. Ikut aja, jangan macam-macam, selesai. Hadirin dan hadirat, ini singkat-singkat aja dah. Ya. Nah, itu tadi cerita tentang Isra Mi'raj. Ini sekarang kita mau nyambut bulan Ramadan. Yang tadi kita minta sama Allah dipanjangkan umur, berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, tahun yang akan datang dan terus, amin ya rabbal alamin. Ini bulan Ramadan Masya Allah istimewa. Bulan Ramadan itu pahala sunnah aja, kita ngerjain sholat sunnah nih 2 rakaat sholat sunnah, itu pahalanya kalau di bulan Ramadan seperti pahala fardu.
Kalau kita ngerjain yang fardu itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Berkahnya luar biasa. Tapi ada golongan nggak dapat berkah di bulan Ramadan. Ada golongan orang-orang dapat kebaikan, dapat keberkahan, dapat pahala, dapat cahaya. Ada orang golongan nggak dapat. Siapa mereka? Perhatikan, yang pertama orang doraka sama orang tua. Ini hati-hati. Ini zaman ini yang nggak banyak anak-anak sekarang ini dapat pendidikan yang baik. Yang ada kalau pendidikan dari gurunya aja dilawan. Gurunya mau mendidik yang baik nggak bisa. Kenapa? Nanti dilaporin. Ini bahaya. Ini sebenarnya bahaya ini buat pendidikan anak bangsa. Orang nggak bakal jadi bagus, nggak bakal bisa kebentuk kalau nggak ada bentukan yang baik dari guru, nggak ada bentukan yang baik dari orang tua, nggak bisa. Ada anak misal anak lagi batuk, minta permen atau minta jajanan yang sifatnya nanti bisa menyebabkan batuknya dia jadi parah. Ibunya ngasih gak? Ngasih jajanan gak? Enggak. Kenapa? Bahaya. Nah, kalau anaknya terus nangis, kalau anaknya apalagi bukan nangis, mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, ini perlu dididik gak? Perlu. Makanya nggak bakal bisa jadi anak yang bagus kalau nggak ada didikan dari orang tua, didikan dari guru. Makanya hati-hati, ini bagian daripada penjajahan. Orang tua, guru nggak boleh ngedidik anak. Ini bagian daripada penjajahan. Biar anak bangsa terus bodoh aja terus. Biar anak-anak bangsa jadi nggak pinter. Hati-hati, betul. Makanya kalau orang-orang dulu itu dimarahin sama gurunya, pulang ke rumah ngadu sama orang tua, ditambahin. Nih tanya nih emak-emak yang dulu-dulu nih, ngadu sama orang tua. Dulu guru saya begini, guru saya begitu. Oh, bukannya orang tuanya marah sama guru, itu anak ditambahin. Kenapa? Karena sudah sama-sama paham antara orang tua dan guru, pengen anaknya ini menjadi anak yang berhasil. Ini di zaman sekarang ini gampang orang ngeremehin orang tua. Hati-hati. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap dosa mungkin Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan atau memaafkan sampai hari kiamat nanti, kecuali dosa sama orang tua. Maka Allah kasih orang itu siksaan di dunia sebelum di akhirat. Coba lihat orang yang doraka sama orang tua, sial hidupnya. Usaha bagus tahu-tahu anjlok jatuh. Lagi kerja bagus tahu-tahu ketipu. Udah nggak bakal ada untung-untungnya kalau udah doraka sama orang tua. Makanya hati-hati. Rasulullah lagi naik tangga mimbar, tiba-tiba beliau bilang amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kok ngomong amin lagi naik tangga? Beliau kabarkan bahwasanya tadi Jibril datang kepadaku, dia doa, siapa orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua tapi nggak menyebabkan dia masuk surga, artinya dia doraka sama orang tua, dia ngelawan sama orang tua, maka orang itu akan dicampakkan dan dijauhkan oleh Allah. Itu Jibril doa, Rasulullah bilang amin. Coba yang doa Jibril, yang aminin Rasulullah. Makanya jangan sembarangan, hati-hati sama orang tua. Jangan sampai ada kurang ajar sama orang tua. Tentunya kalau orang tuanya mengajak kebaikan. Tapi kalau yang mengajak keburukan, ya jangan.
orang tuanya nggak boleh dan nggak jangan diikutin. Ayo, nah tuh coba deh buka-bukaan aurat deh, buka deh, nggak usah pakai jilbab, nggak usah ini, biar orang pada naksir, nggak usah diikutin. Semuanya dari Allah, betul. Allah yang ngatur. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Nggak wajib taat kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Kita kan taat sama orang tua, yang nyuruh siapa? Allah. Nabi Musa alaihissalam dikabarkan, wahai Musa, nanti yang ngedampingin kamu, asisten, orang dekat kamu nanti di sorga itu seorang pedagang daging. Seorang pedagang daging. Nabi Musa bingung, kok bukan ulama sih, bukan para alim. Akhirnya Nabi Musa minta sama Allah untuk dipertemukan. Ketemu Nabi Musa sama orang tadi, balik ke rumahnya ini orang, di rumahnya masih ada orang yang udah tua, ternyata di situ ibunya. Ini anak datang habis usaha, ngasih minum ibunya, ngasih minum susu. Itu ibu habis dikasih minum, dia ngucap, tapi ucapannya udah nggak kedengeran. Nabi Musa nanya, itu ibu kamu ngucapin apaan? Maka dijawab oleh anaknya, sekarang memang udah gak kedengeran, tapi dulu ketika ibu saya masih seger, masih kedengeran omongannya. Yang diucapkan oleh ibuku adalah doa, ya Allah, jadikan anakku ini sebagai temannya Nabi Musa di sorga. Masya Allah, ini orang gak tahu nih anak nih yang di hadapannya Nabi Musa. Tuh makanya Nabi Musa bilang, pantas kalau begitu. Itu berkah daripada doa orang tua. Banyak dah orang kualat, dia dorhaka sama orang tua, nyembarangin orang tua. Kita udah sering dah denger dah, apalagi cerita-cerita Nusantara, maling kundang yang kurang ajar sama orang tua, betul. Ya banyak lagi dah udah cerita-cerita kayak begitu. Nggak pantas untuk orang kita, kebudayaan kita kurang ajar sama orang tua, nggak pantas. Belum bicara agama, baru bicara kebudayaan aja. Dari dulu kebudayaan kita ini taat, patuh, hormat sama orang tua, apalagi orang tua yang ngelahirin kita, betul. Ini pegang bener-bener. Orang rahmat Allah turun, kalau dikurang ajar sama orang tua nggak dapet dia. Hati-hati. Yang kedua, orang yang masih bermusuhan. Ini masuk Ramadan masih bermusuhan, nggak dapat keberkahan. Ayo kita niatin, ya Rob, kalau saya ada salah, maafkan saya, minta maaf sama teman-teman. Kalau saya ada orang berbuat salah kepada saya maafkan. Niat. Ya Bu, hadirin, ayo kita niatin nih. Ya Allah, dari hati nih ya. Ya Allah, kalau ada orang melakukan salah kepada saya, maka saya maafkan. Siap gak? Dari hati gak? Itu pahalanya luar biasa. Daripada kita nggak maafin, ini jadi bangke, jadi kotoran, jadi sampah di hati kita. Lebih baik kita maafin, kita dapat pahala dari Allah. Kita ntar dimaafkan oleh Allah kesalahan kita. Kita juga kan manusia punya salah, betul. Orang kalau bisa memaafkan, maka Allah akan maafkan. Belajar kita memaafkan orang, karena kita juga perlu pemaafan dari Allah. Dah, kita maafin saudara-saudara kita. Silaturahim, yang perlu silaturahim datengin silaturahmi. Ziarah, yang perlu berziarah datengin berziarah makam-makam orang tua kita. Ya, itu bagus. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh, kuis. Wah, masya Allah. Bu, ini dari saya tadi awal ceramah sampai akhir nih,
ternyata ada sponsor dari Pak RW. Ada kuis pertanyaan yang saya ceramahin tadi. Yang bisa jawab dapat hadiah. Mantap. Allahu Akbar. Siap gak? Ada berapa? 10 orang. Masya Allah. Siap ya. Pertanyaan pertama. Siapa dulu yang mau bangun? Siapa? Siapa? Ayo biar tertib. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo. Dengerin. Anak Indonesia harus berani, betul? Harus berani. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo siapa dapat hadiah? Ayo. Jangan takut. Anak Indonesia nggak boleh takut. Ya, berani. 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 Ayo. Nih. Berani. Ayo siapa? Ayo siapa? Ibu-ibu ada? Ayo perempuan, ayo bangun, berdiri. Berdiri. Jangan takut, berdiri aja situ, gak apa-apa. Ya tuh ya yang baju hitam, ayo. Dengerin. Pertanyaannya, siapa orang yang disiksa oleh Firaun? Siapa namanya tadi? Ayo. Siapa? Siapa ya? Bisa jawab gak? Nah, Masyito, betul. 50.000. Allah. Siapa tadi namanya? Masyito, ya betul ya. Masya Allah. Udah deh, gak ada yang mau jawab lagi ya. Selesai dah. Udah satu aja. Lagi gak? Lagi apa udah? Lagi. Pertanyaannya, siapa dulu diri? Siapa yang berani dulu? Nah, ayo sini. Sini, naik. Nah, begitu dong. Harus berani. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu para nabi di Baitul Maqdis. Terus sholat. Siapa yang jadi imam? Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Pertanyaannya gampang apa susah? Gampang. Cuman jawabannya gampang apa susah tergantung. Udah, ada lagi? Ayo sekarang pertanyaan buat siapa? Buat ibu-ibu. Ayo. Ayo ada ibu-ibu. 50.000. 50.000. Ada ibu-ibu yang siap di situ. Ayo, ada yang siap gak? Nggak ada yang siap nih. Ada yang siap? Ayo siapa aja deh. Kalau nggak ada ibu-ibu nggak ada yang siap, siapa aja? Siapa yang bangun siap? Tuh Pak RW-nya sampai ngeliat tuh, ngontrol tuh. Masa iya Pak RW juga yang jawab? Ayo ibu-ibu yang jawab 100.000. Masya Allah. Nggak ada yang mau juga apa? Bu, kalau kita tidak punya keberanian, kesian nanti anak-anak kita belajar dari kita jadi nggak berani. Pengen nggak kita punya anak-anak sukses?
Pengen nggak kita punya anak-anak yang berhasil? Pengen nggak, Bu? Anak itu nyontoin dari orang tua. Orang sih bangun aja dulu, urusan bisa nggak bisa gampang, urusan belakangan. Betul? Ayo saya minta berdiri. Jadi contoh buat anak-anaknya. Ayo satu orang, siapa yang bisa? Ayo jangan ragu, bismillah. Lawan perasaan. Sampai kapan perasaan mau menjajah kita sehingga kita nggak bisa jadi anak yang maju? Betul? Ayo bismillah, bangun. Ayo sini, bangun. Ayo. Ya. Masya Allah. Ya. Tadi diceritakan ada di bulan Ramadan orang kan dapat banyak pahala, dapat kebaikan. Ada orang-orang golongan yang nggak dapat kebaikan. Sebutin. Satu. Yang masih bermusuhan. Iya betul. Allahu Akbar. Yang masih bermusuh. Betul. Makanya jangan pada hatinya jangan musuhan ya. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau bangun lagi? Tepuk tangan 100.000. Wah, Masya Allah. Kalau kurang lapor ya, 100.000 gol. Bener kan 100.000? Mantap, Masya Allah. Ayo ada lagi. Ayo siapa lagi? Ayo siapa lagi, cepetan nih. Ayo. Nih, sekarang saya tunjuk ibu yang baju putih. Bangun, Bu. Gak usah takut, ayo. Ada orang nggak nih yang baju putih depan nih, Bu? Bismillah, ayo, nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah bangun, kasih speakernya. Dengerin aja. Ayo dengerin, Bu, ya. Tadi ada orang yang nggak dapat rahmat, tadi orang yang bermusuhan. Kemudian siapa lagi? Orang yang orang apa? orang durhaka. Sama? Iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Dapat 100.000. Masya Allah. Udah? Gini aja deh. Ntar jawabannya saya kasih tahu, ntar bagi dua duitnya mau gak? Mau? Jangan dong, curang dong kalau begitu ya. Ayo, sekarang buat umum lagi, siapa ya? Ayo, bangun sini. Bangun, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, satu orang lo ya, pertanyaannya satu-satu ya. Berapa rukun Islam? Ada? 5. Iya betul, 5. Masya Allah. Mantap. Coba baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar.
Masya Allah, pintar. Ya, didik anak-anak kita agama. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih ada berapa tuh? Masih ada? 2 lagi. 2 lembar. Ayo, bangun. Masya Allah. Sebutkan nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ya, Masya Allah. Pintar. Allahu Akbar. Tinggal 1. Iya. Ayo, sebutkan gubernur langit. Nggak ada yang bisa jawab ya. Ayo, 1 lagi. Siapa yang mau maju? Ayo. Siapa? Ayo. Ya udah. Apa ya pertanyaannya ya? Yang susah. Sebutkan sholat fardu. Sholat fardu apa aja? Sholat 5 waktu apa aja? Apa aja boleh? Ayo. 1. Subuh. Zuhur. Asar, maghrib, dan isya. Iya, Allahu Akbar. Masya Allah. Pintar. Ya. Gampang nggak pertanyaannya? Gampang. Yang penting perlu keberani. Ayo dari sekarang perlu anak-anak kita didik untuk jadi anak yang berani. Allahu Akbar. Ya, tapi beradab juga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panjang umur. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.